Baik, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amir Simli Janata Serenggana dari Prodi Ilkom Ilmu Komputer D. Di sini saya akan membahas tentang DFS atau DFS. DFS adalah satu algoritma pencarian atau traversal dalam struktur data graph atau tree. Prinsip kerja DFS menjelajahi node graph atau pohon dengan cara yang mendalam, yaitu yang kayak dia memiliki dua cabang A atau B, terus yang A ini dihabisin dulu anak-anaknya sampai tidak menemukan solusi, baru dia akan balik lanjut ke tangga selanjutnya yaitu C sampai habis anaknya. Dengan kata lain, DFS mengunjungi sebuah simpul lalu melanjutkan pencarian ke simpul yang terhubung hingga tidak ada simpul lagi yang bisa dikunjungi lebih dalam. Setelah mencapai simpul yang tidak memiliki tangga yang belum dikunjungi, algoritma akan kembali mundur atau backtrack ke simpul sebelumnya dan melanjutkan pencarian ke tangga berikutnya hingga anak-anak terakhir. Di sini saya akan menjabarkan selintas kasus menggunakan DFS, yaitu petualangan mencari harta karun. Suatu hari seorang petualang bernama Raffi memulai perjalanan mencari harta karun yang tersembunyi dalam sebuah gua yang rumornya sangat sulit dijangkau. Gua itu terletak di puncak sebuah gunung dan Raffi harus memilih rute yang tepat untuk sampai ke tujuan. Raffi mendapatkan peta yang menggambarkan beberapa simpang jalan menuju gua. Tapi peta itu hanya menunjukkan kota-kota yang dapat dilalui dan memberitahu jarak atau waktu yang diperlukan untuk menempuh setiap jalan. Oleh karena itu, Raffi hanya bisa menggunakan pencarian blink start untuk menemukan jalan yang benar menuju gua. Berikut adalah rute yang didapatkan oleh Raffi. Raffi memulai perjalanan dari kota A dan tujuannya adalah untuk mencapai gua. Peta yang diberikan menggambarkan persimpangan kota-kota dan jalan yang menghubungkan dalam bentuk pohon. Berikut adalah peta yang diberikan kepada Raffi. Dari kota A adalah kota asal Raffi. Kota B dan kota C adalah dua pilihan pertama yang dapat Raffi pilih. Dari kota B ada dua jalan, satu menuju kota D dan satu lagi menuju kota E. Kota E mengarah ke kota H dan kota C mengarah ke kota F dan kota G. Dari kota G jalan menuju gua yang sebenarnya. Problemnya adalah Raffi harus menemukan jalan yang benar dari kota A menuju gua tanpa mengetahui jarak atau informasi lainnya. Disinilah pencarian buta atau blink start dapat digunakan, dan salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah DFS atau DFS. Tujuannya, Raffi harus menemukan jalan yang benar dari kota A menuju gua tanpa mengetahui jarak atau informasi lainnya. Disinilah pencarian buta blink start atau blink start dapat digunakan, dan salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah DFS. DFS di sini adalah metode pencarian buta yang mengeksplorasi jalan dari kota A dengan cara turun ke cabang terlebih dahulu, kemudian mundur kembali jika tidak menemukan solusi dan mencoba cabang lainnya. Penyelesaiannya step by step dari Raffi menuju gua dari kota A. Mulai di kota A, Raffi mulai perjalanan di kota A. Eksplorasi pertama, Raffi pertama kali memilih jalan menuju kota B. Dari kota B, Raffi mencoba jalan menuju kota D, tapi tidak ada jalan lebih lanjut menuju gua. Jadi Raffi kembali ke kota B. Dari kota B, Raffi mencoba jalan lain, yaitu kota E. Dari kota E, Raffi mencoba jalan menuju kota H, tapi sekali lagi tidak ada jalan lebih lanjut menuju gua. Sehingga Raffi kembali lagi ke kota E dan kemudian ke kota B. Lalu kembali ke kota A. Setelah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh di kota B, Raffi kembali ke kota A dan mencoba jalan ke kota C. Dari kota C, Raffi mencoba jalan menuju kota F, namun tidak ada jalan lebih lanjut menuju gua.
Jadi dia kembali ke kota C. Di kota C, Raffi akhirnya mencoba jalan menuju kota G, dan akhirnya dari kota G Raffi menemukan bahwa dari kota G ada jalan menuju gua. Raffi mencoba semua cabang dari kota A, mengeksplorasi jalan-jalan dari kota satu kota ke kota lainnya secara mendalam, hingga ke bawah-bawah pohon sebelum kembali dan mencoba cabang lain, yaitu tetangga lainnya. Inilah ciri khas dari DFS yang lebih dahulu mengeksplorasi setiap jalur sampai menemukan ujung daun yang tidak ada solusi, baru kemudian kembali ke titik percabangan sebelumnya. Raffi akhirnya menemukan jalur yang benar setelah melewati beberapa cabang yang tidak mengarah ke gua. DFS memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari DFS di sini yaitu dapat digunakan untuk mencari solusi di ruang pencarian yang sangat besar, meskipun tanpa informasi lebih lanjut mengenai jarak ataupun waktu. DFS juga cenderung lebih mudah diimplementasikan, tapi memiliki kekurangan yaitu DFS tidak selalu menemukan solusi optimal dalam hal panjang atau kedalaman, karena ia hanya mengeksplorasi satu cabang terlebih dahulu dan bisa saja sangat mendalam yang sebelumnya yang bisa saja sangat mendalam sebelum menemukan solusi jika titiknya agak jauh gitu. Di sini kita perlu beri catatan sebelum menggunakan DFS, yaitu jika Raffi ingin mencari jalur terpendek atau lebih optimal menggunakan efisiensi gitu, dia bisa menggunakan algoritma seperti BFS yang lebih baik untuk menemukan solusi terpendek pada graf tak berbobot. Namun untuk tujuan blind start atau pencarian buta, DFS sudah cukup efisien, meskipun kadang-kadang bisa memakan waktu yang lebih lama jika jalur yang benar ada di cabang-cabang yang lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.